Selamat pagi sahabat Ragam. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya. Memulai aktivitas Anda hari ini, Ragam Indonesia hadir ke hadapan Anda untuk mengupas segala macam potensi wisata Nusantara. Sahabat, susu sejatinya sering kita konsumsi dengan cara diminum. Seiring perkembangan zaman, susu kini bisa diolah menjadi apapun yang pasti unik dan menyehatkan. Nah, informasi berikut adalah olahan berbahan dasar susu. Ada apa saja? Berikut informasinya. Yuk, kita jalan-jalan ke Sulawesi Selatan, tepatnya di Desa Pinang, Kabupaten Nrekang. Warganya masih hidup dalam balutan tradisi yang kental dengan mempertahankan bangunan rumah panggung kayu dan bermata pencaharian sebagai peternak sapi perah. Ini sudah turun-temurun dilakukan oleh para leluhurnya. Berbeda dengan daerah lain, di Desa Pinang susu sapi tidak dipasarkan dalam bentuk segar, melainkan diolah menjadi dangke. Dangke adalah sebutan untuk keju tradisional yang dibuat oleh masyarakat Desa Pinang. Nyatanya, warga Desa Pinang sudah turun-temurun loh mengonsumsi keju. Wow, ternyata nggak cuma orang Eropa aja yang makan keju. Warga desa memproduksi sendiri keju yang dikonsumsinya. Bahan utamanya susu sapi segar yang baru saja diperah dari induk sapi betina. Bahan pendampingnya ada buah pepaya muda dan garam. Cara membuatnya, masak susu sapi segar di atas api sedang. Sementara susu dimasak, kupas buah pepaya mudanya. Kali ini bukan buah atau kulit, bahkan bijinya yang akan digunakan ke dalam campuran pembuatan dangke, tapi getah pepayanya. Getah pepaya muda yang berasal dari irisan kulit ditambahkan sedikit air sebagai pelarut. Masukkan 2 sendok getah pepaya ke dalam 10 liter susu sapi yang sedang direbus. Lalu tambahkan garam kasar. Getah pepaya ditambahkan dengan tujuan untuk membantu proses pengentalan susu sapi. Ternyata enzim papain dari buah pepaya lah yang menjadi kunci keberhasilan pengolahan dangke. Nah, kalau garamnya sendiri berfungsi sebagai pengawet alami. Saat pemanasan susu mencapai 70 derajat Celcius, enzim mulai beraksi. Ditandai dengan menggumpalnya protein atau kepala susu. Nah, protein inilah yang nantinya dijadikan dangke. Namun ada proses yang tak kalah penting, yaitu pencetakan sekaligus pengirisan. Setelah kadar airnya berkurang, dangke menjadi padat seperti puding. Jika sudah seperti ini, dangke siap dikemas dengan menggunakan daun pisang. Dangke termasuk dalam golongan keju lunak atau soft cheese karena kadar airnya lebih dari 40%. Tak puas rasanya jika tidak mencicipi dangke dalam bentuk olahan makanan ya. Kali ini dangke akan dipadukan dengan makanan modern, burger hitam. Panggang dangke dan juga dagingnya ya. Setelah itu saatnya menyusun roti dan isian burger. Siapkan roti, beri mayones, sayuran, daging burger, dan yang terakhir dangke. Dangke diposisikan sebagai pengganti keju potong. Yummy! Sahabat, ternyata susu kambing tak hanya dikonsumsi untuk minuman saja. Di Bandung, Jawa Barat, susu kambing diolah menjadi produk kecantikan berupa sabun loh. Wah, jadi penasaran nih, seperti apa ya cara pembuatannya dan apa saja manfaatnya? Bahan-bahan pembuatan sabun selain susu kambing murni adalah minyak sereh, minyak sawit, biang kefir, madu, serta natrium hidroksida yang berfungsi mengikat jenis minyak-minyakan agar tidak terurai. Campurkan susu kambing dengan NaOH atau natrium hidroksida, kemudian aduk hingga warnanya berubah menjadi kuning. Setelah itu masukkan ke dalam mixer lalu campur dengan minyak sawit yang telah dipanaskan dengan suhu berkisar 45 hingga 60 derajat Celcius. Tujuannya agar sabun dapat membeku dengan sempurna. Kemudian masukkan madu, kefir dan minyak serai secara berurutan. Madu berfungsi sebagai antioksidan sementara kefir sendiri berguna untuk menghaluskan dan meremajakan sel-sel kulit tua. Sedangkan minyak serai selain sebagai pengharum dan pengawet alami, juga berfungsi sebagai antibakteri. Setelah semua bahan masuk, adonan sabun harus dimixer selama kurang lebih 10 hingga 15 menit. Kemudian masukkan sabun cair ke dalam molding atau cetakan yang terbuat dari kayu. Tunggu hingga 3 jam lalu sabun akan mengeras. Setelah mengeras, sabun susu kambing siap dipotong-potong lalu dikemas. Sabun susu kambing ini biasa dijual dengan harga Rp25.000. Nah, cukup unik kan? Ternyata susu tidak hanya nikmat disantap sebagai hidangan atau minuman yang menyehatkan, tapi juga bagus untuk menutrisi kulit tubuh kita.
Sahabat Ragam, Nusantara tidak hanya terkenal akan aneka kulinernya yang unik. Beragam minuman kesehatan juga tersedia di sini. Suburnya tanah Indonesia menghasilkan flora-flora unik berkhasiat untuk tumbuh. Flora ini kemudian diolah dan dijadikan minuman kesehatan yang baik untuk tubuh. Yuk, kita lihat dan cicipi minuman-minuman berbahan unik yang ada di Indonesia. Yang pertama, sangat tidak asing. Ini dia minuman yang sering kita konsumsi saat musim dingin maupun musim panas. Ya, teh. Teh sudah dikenal secara turun-temurun oleh bangsa Cina. Bahkan hingga kini minum teh masih menjadi tradisi. Nah, sahabat, pernah mendengar teh putih atau white tea? Teh jenis ini memiliki banyak khasiat loh. Yuk, kita intip proses pembuatannya. Tepatnya di daerah Gambung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terdapat sebuah pabrik pengolahan teh putih. Hal terpenting dalam pembuatan teh adalah pemilihan dan pemetikan pucuk daun teh. Memetik daun teh harus dilakukan pagi-pagi sekali karena kadar airnya masih tinggi dan pucuk teh masih dalam kondisi segar. Petik bagian kuncup daunnya saja. Dalam satu pohon hanya akan ada satu buah kuncup daun yang terdapat di bagian paling atas pohon. Bagian ini memiliki antioksidan paling tinggi dibandingkan bagian daun lainnya. Musim hujan seperti ini nih adalah waktu yang tepat untuk panen pucuk daun teh putih. Disebut teh putih karena ada serabut putih seperti kapas di sekitar kuncup daun. Kalau sudah diolah, warna putih akan lebih terlihat lagi, berbeda dengan jenis teh lainnya. Setelah dipetik, kuncup daun akan tumbuh lagi dalam 7 hari. Jadi pemetikan di pohon yang sama hanya bisa dilakukan seminggu sekali. Tak heran jika teh putih menjadi teh kelas premium. Selain jumlah petikan lebih sedikit, khasiatnya juga lebih banyak. Berbeda dengan teh hitam atau teh hijau, teh putih dibuat tanpa proses fermentasi, sehingga aroma dan khasiatnya tetap terjaga. Setelah kuncup daun teh dipetik dari kebun, kemudian dituang ke dalam nampan secara merata untuk dikeringkan. Proses ini bisa dilakukan di dalam dan di luar ruangan dengan suhu 30 derajat Celcius. Kuncup daun akan bisa kering dalam waktu 3 hari, tapi jangan sampai kena sinar matahari langsung, karena justru akan membuat keringnya tidak merata, aroma tidak keluar dan cepat busuk. Karena teh putih dibuat tanpa melalui proses oksidasi, sehingga rasa dan aromanya tidak menyengat seperti teh pada umumnya. Kandungan polifenolnya justru jauh lebih banyak. Polifenol adalah zat pada daun teh yang bersifat antioksidan atau menangkal radikal bebas penyebab kanker. Teh yang sudah kering lalu disortir dan digrading. Kuncup daun sempurna masuk kualitas prima, kuncup tidak sempurna jadi kualitas kedua. Setelah disortir, teh harus segera dikemas agar kualitas dan daya tahan tetap terjaga. Daun teh kering mudah sekali menyerap air atau udara lembab. Unsur air dapat membuat teh cepat kadaluarsa. Dengan menggunakan kemasan kaleng, teh akan awet dan tahan lama. Kuncup yang sudah kering berbentuk runcing seperti jarum. Oleh sebab itu, teh putih sering disebut juga sebagai silver needle. Jika sudah kering, berat pucuk teh akan menyusut hingga 20%. Tak heran jika harga teh putih cukup mahal. Satu kaleng besar teh putih dijual seharga Rp150.000. Pemasarannya sudah hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Konsumsi teh putih secara rutin bisa menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh. Selain itu juga dapat mencegah kanker perut, usus, dan prostat. Sahabat, ada tips nih dalam menyeduh teh putih, yaitu jangan menggunakan air mendidih. Usahakan suhu seduh sebesar 72 hingga 82 derajat Celcius. Karena air yang mendidih dapat memecah senyawa kimia alami teh putih. Secangkir teh putih memiliki kandungan antioksidan setara 12 kali vitamin C pada jus jeruk. Minuman berbahan dasar pucuk daun dan campuran bunga yang sudah tak asing lagi adalah teh melati. Anda bisa menikmati kenikmatan dan keharumannya yang diproduksi oleh pabrik teh di Pekalongan, Jawa Tengah. Meski tak seluas perkebunan teh di Jawa Barat, teh melati asal Pekalongan, Tegal, dan Selawi cukup banyak diminati pasar. Langsung kita intip yuk proses pembuatan teh melatinya. Daun teh yang datang dari petani dikeringkan terlebih dahulu menggunakan mesin. Mesin pengering ini juga bertujuan untuk menggosongkan dan menurunkan kadar air hingga 2-3% saja. Setelah kering, teh harus diangin-anginkan sambil dibolak-balik supaya dingin dan hilang uapnya. Setelah itu, teh belum bisa diolah tapi didiamkan dulu dalam karung. Nah, untuk teh melati ini hanya dipakai teh jenis green tea, bukan teh hitam ataupun teh merah.
Sebab teh hijau yang tidak difermentasi masih memiliki rasa sepat khas daun teh yang pas dan cocok disandingkan dengan aroma wangi melati yang menambah sedapnya teh. Teh yang sudah didiamkan sehari sebelumnya ini yang siap diracik dengan bunga melati. Uniknya nih, sebelum dicampur dengan melati, teh yang sebelumnya sudah dikeringkan sekarang justru harus disiram dulu sampai lembab merata. Proses ini bertujuan agar rongga pori pada daun teh membuka dan nantinya wangi dari bunga melati menempel kuat. Melati yang dipakai adalah melati yang segar dan baru dipanen di pagi hari. Untuk 2 ton teh melati dibutuhkan sekitar 300 kg bunga melati loh. Proses peracikan paling baik dilakukan saat sore, karena di waktu inilah saat puncaknya melati melepaskan aroma wangi dengan optimal. Melati yang dipakai hanya melati tua yang besar-besar, karenanya diperlukan proses pengayakan sebelum melati dicampurkan ke daun teh, agar tangkai, serpihan daun, dan melati yang kecil tak ikut tercampur. Proses pencampuran melati dan teh dilakukan beberapa jam setelah penyiraman daun teh, dengan perbandingan 1 bagian melati banding 5 bagian daun teh. Melati siap dicampur dengan daun teh yang sudah lembab. Agar aroma melati terserap, campuran daun teh dan melati masih harus didiamkan semalaman dan ditutup hingga nantinya dikeringkan lagi. Proses ini agar aroma wangi tak menguap keluar. Nah, saat inilah melati yang masih kuncup akan memekarkan kelopak bunganya. Uniknya lagi, proses seperti ini hanya memindahkan aroma melati ke dalam pori daun teh, bukan sebaliknya. Setelah aroma melati berpindah ke daun teh, saatnya melati dan teh dipisahkan lagi. Artinya, bunga melatinya tidak ikut dikeringkan dan dikemas bersama daun teh. Karena proses pengeringan akan lebih susah jika bunga melati masih ikut tercampur dalam teh. Setelah itu, tinggal kemas deh. Aroma dan rasa khas melati sungguh terasa dan nikmat. Menjadi negara dengan gugusan kepulauan menjadikan Indonesia kaya akan hasil lautnya. Ikan merupakan salah satu hasil laut yang sering kita konsumsi. Tidak hanya nikmat, kandungan gizi pada ikan juga lengkap. Kandungan proteinnya lebih tinggi daripada kacang-kacangan. Asam lemak tak jenuh pada ikan juga sangat bagus untuk menjaga kestabilan kolesterol dalam darah. Ikan juga mengandung vitamin A, D, B6, dan B12 yang bagus untuk tubuh. Sahabat, ada bagian dari tubuh ikan yang justru dibuang jika akan dikonsumsi, yaitu sisiknya. Nah, di kota Ambon, Maluku, sisik ikan justru dimanfaatkan untuk diolah menjadi aksesoris loh. Yuk kita intip yuk cara membuatnya. Untuk membuat aksesoris dari sisik ikan, gunakan sisik ikan kakap merah. Ikan ini dipilih karena sisiknya kaya akan kalsium fosfor, sehingga lebih kuat dibanding jenis ikan lainnya. Cara menyisiknya harus hati-hati ya, agar tidak rusak. Ini untuk mendapatkan kualitas sisik ikan yang bagus. Jika sudah terkumpul, lalu cuci menggunakan deterjen dan air yang mengalir agar bau amisnya hilang. Jemur di terik matahari selama 1 hari. Jangan terlalu lama juga menjemurnya, karena sisik bisa berubah bentuk dan rusak. Setelah kering, warnai sisik ikan agar lebih cantik. Pewarna menggunakan kulit bawang merah yang direbus dan menghasilkan warna coklat yang alami. Kulit bawang merah memang mengandung senyawa flavonoid dan antosianin yang merupakan zat pewarna alami ramah lingkungan. Saring air rebusan kulit bawang merah, lalu rebus kembali dengan memasukkan sisik ikan yang akan diwarnai. Biarkan sebentar sampai warna menyatu dengan sisik. Dengan warna natural aksesoris, sisik ikan jadi lebih laku di pasaran. Sisik ikan yang telah diwarnai bisa dibuat menjadi tusuk konde, bunga, anting, kalung, bahkan aksesoris untuk rumah seperti lampu-lampu hias. Teknik menjahit perlu digunakan agar hasil sempurna. Di kota Ambon, pembuatan aksesoris sisik ikan sudah berlangsung sejak 2004. Tak heran jika aksesoris yang dihasilkan sudah lebih dari ratusan. Memanfaatkan sisik ikan untuk kerajinan bisa menjaga lingkungan, karena sisik ikan banyak mengandung zat berbahaya. Masih seputar ikan laut nih. Sahabat Ragam pasti tahu dong tentang ikan yang memiliki sirip lebar seperti sayap ini kan? Ya, ikan pari.
Ikan ini adalah ikan laut yang hidup di perairan pesisir tropis dan subtropis seluruh dunia. Ikan pari ada yang boleh dikonsumsi dan ada yang dilarang. Selain karena dilindungi, ada juga ikan pari yang mengandung racun berbahaya. Ikan pari dikonsumsi biasanya hanya akan diambil dagingnya saja, sementara kulitnya akan terbuang. Tapi di tangan Pak Owir yang berdomisili di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, kulit ikan pari disulap menjadi dompet nan cantik. Selain baik untuk dikonsumsi, ternyata ikan pari juga punya nilai seni tinggi. Langsung saja kita lihat proses pembuatannya. Kalau dilihat sekilas, tekstur kulit ikan pari lebih eksotik dibanding kerajinan kulit hewan lainnya. Bahkan lebih tahan lama karena tebal. Satu kulit ikan pari hanya bisa jadi satu jenis dompet. Kulit ikan pari harus dibersihkan dari sisa tulang dan dagingnya. Setelah itu diberi garam untuk pengawetan alami. Jadi selama penyimpanan tetap awet dan tidak busuk. Lewat penggaraman, kulit ikan pari bisa tahan sampai 2 bulan. Lalu masukkan kulit ikan pari ke mesin pengaduk. Proses ini sangat penting karena di dalam kulit ikan pari ada berbagai macam lapisan penyusun. Untuk memisahkan lapisannya butuh waktu 7 hari. Oleh karena itu, proses pembuangan harus bertahap, lapisan demi lapisan. Setelah 7 hari, warna kulit akan berubah menjadi krem dan lebih bersih. Kemudian jemur kulit ikan pari hingga kering. Setelah kering, kulit ditarik-tarik agar lentur setelah kaku karena panas matahari. Lalu buat pola sesuai pesanan. Sesuaikan ukuran dengan letak mutiara alami dari ikan pari. Mutiara alami ini berpengaruh pada nilai jual produknya. Lebihkan beberapa senti untuk tempat menjahitnya ya. Lalu potong kulit menyesuaikan pola. Kemudian beri warna dengan cat mobil. Dengan cat ini kulit semakin mengkilat. Polanya sudah dibuat terlebih dahulu ya, jadi tinggal tempel pada desain dan semprot dengan cat. Untuk gradasi, beri warna lain juga tapi tipis-tipis saja. Lalu dijahit deh. Untuk membuat dompet bagian dalamnya, gunakan bahan dari kulit sapi karena lebih tipis dan mudah dilipat. Tidak hanya dompet, ada tas, ikat pinggang, dan gelang yang bisa menggunakan bahan dasar kulit pari. Jika bagian dalam dompet sudah jadi, hanya tinggal satukan dengan kulit ikan parinya. Jahit kulit sampai mengelilingi kecuali bagian atasnya. Dan dompet serta kerajinan dari kulit ikan pari yang lain siap dipasarkan. Selain ikan, jenis kerang-kerangan juga bisa dimanfaatkan cangkangnya untuk dijadikan aneka kerajinan yang bernilai ekonomis. Di Surabaya, Jawa Timur, binatang bercangkang keras ini disulap jadi aksesoris pemanis kamar mandi. Penasaran? Ini nih proses produksinya. Sahabat-sahabat, coba lihat. Pernak-pernik kamar mandi ini dibuat dari resin dan cangkang kerang loh. Ada dudukan kloset, wastafel, bingkai cermin, dan tempat sabun. Pembuatannya memanfaatkan aneka biota laut yang sudah mati, jadi tidak merusak alam. Sebelumnya, bersihkan biota laut agar warnanya tidak berubah jika terkena bahan kimia, lalu keringkan. Setelah itu tuang resin atau cairan bening dari getah tumbuhan dan campurkan bahan kimia dalam cetakan. Tambahkan juga katalis yang berfungsi untuk mempercepat pengerasan pada resin. Kemudian susun cangkang kerang dan biota laut lainnya yang sudah dibersihkan. Tunggu hingga mengeras. Pelapisan resin bisa digunakan beberapa kali, tergantung dari produk yang dibuat. Proses pelapisan ini untuk menghasilkan kesan natural dari kerang-kerang yang digunakan. Resin sendiri bisa mengeras dalam waktu 30 hingga 60 menit. Untuk tiap aksesoris kamar mandi butuh waktu yang beda-beda, tergantung tingkat kesulitannya. Paling cepat bisa 2 hari. Setelah kering, lalu lepas resin dari cetakan. Ratakan permukaannya, lalu gosok dan poles permukaan resin agar terlihat lebih mengkilap. Meski terbuat dari resin, bantalan kloset ini tetap aman dan nyaman karena resin cukup kuat dan akan mengeras dan padat seperti keramik. Perawatannya cukup lap dengan spons dan cairan pembersih kaca. Sahabat, kerajinan ini bahkan sudah diekspor ke Australia, Inggris, Jepang, Cina, dan Timur Tengah loh. Harganya berkisar 1 juta hingga 2 juta rupiah.